Salam, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kita berjumpa dalam program Rehab Renungan Harian Toraja, edisi Jumat 5 Desember 2025. Sahabat Rehab yang dikasihi Tuhan Yesus, tiada hal yang lebih indah kita nyatakan untuk merespon segala kasih dan tuntunan serta pemeliharaan Tuhan Allah di kehidupan selain bersyukur kepada Tuhan. Mari siapkan pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dari Kisah Rasul 13 ayat 16 sampai 25. Sebelum kita merenungkan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang menyertai dan menguatkan iman dan pengharapan kepadamu ya Tuhan. Firman Tuhan sudah tersedia untuk menyapa kami. Layakkan kami ya Tuhan untuk menerima firman Tuhan hari ini. Dan bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Rasul 13 ayat 16 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang teracung, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia bersabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 40 tahun, 50 tahun sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul anak Kis dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya. Setelah menyingkirkan Saul, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah bersaksi, "Aku telah mendapat Daud, anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang akan melakukan segala kehendakku, sesuai dengan yang telah dijanjikannya dari keturunannya. Allah telah kedatangkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah memberitakan baptisan tobat kepada seluruh bangsa Israel. Ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Sangkamu aku ini siapa? Aku bukan dia. Sesungguhnya ia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasutnya dari kakinya pun aku tidak layak." Amin. Firman Tuhan. Menyambut dia dengan pertobatan, untamui kaseanna lan kapeng katobaran. Memasuki awal bulan Desember, semarak Natal sudah mulai menggema di mana-mana. Bahkan mungkin sudah ada yang merayakannya. Tentu tidak salah meluapkan kegembiraan dalam menyambut Natal. Tetapi perlu diingat, jangan sampai kita hanya fokus pada soal bagaimana kita merayakan Natal
dengan semarak, sementara tujuan dan makna menyambut kedatangannya menjadi hilang. Rasul Paulus dalam bacaan kita secara ringkas kembali mengingatkan orang-orang yang ada di Pisidia tentang bagaimana perwujudan janji Allah kepada manusia melalui kedatangan Yesus Kristus. Rasul Paulus menjelaskan proses sejarah yang dirancang oleh Tuhan dalam rangka penggenapan janjinya. Dalam bacaan ini, Paulus mengingatkan kepada bangsa Israel dan orang-orang percaya tentang janji Allah kepada nenek moyang mereka. Bagaimana Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, menuntun mereka dalam perjalanan di padang gurun, melindungi mereka dari ancaman bangsa-bangsa lain, sampai pada pembagian tanah di Kanaan untuk menjadi warisan mereka pada ayat 16 sampai 19. Demikian pula dengan kepemimpinan di Israel, Allah memberi hakim-hakim untuk memimpin mereka hingga pada saat bangsa Israel menghendaki seorang raja untuk memimpin, dan Allah memberikan Saul untuk diangkat menjadi raja, kemudian digantikan oleh Daud hingga akhirnya sampai pada kedatangan Tuhan Yesus. Hal inilah yang harus direspon umat Allah, dan itulah yang diserukan oleh Yohanes sebagai pembuka jalan sebelum kedatangan Mesias, yakni seruan pertobatan. Dengan demikian, dalam rangka menyambut Natal, yang paling penting untuk direnungkan dan harus dinyatakan sebagai sukacita menyambut Natal adalah pertobatan. Karena itu, bertobatlah. Amin. Merespon firman Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kembali kami tunduk di hadapan Tuhan, bersyukur kasih Tuhan yang menyertai kami dan boleh bangun pagi ini. Terima kasih hari yang indah dan napas yang boleh kami nikmati. Tubuh jiwa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami memohon perkenaan dan tuntunan Tuhan agar kami dimampukan untuk berjalan pada jalan yang benar, yaitu hidup yang kekal bersama Tuhan. Tuhan, ajar kami mengetahui tujuan dan makna Natal ini agar kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon berkati usaha pekerjaan dan pelayanan kami agar diberikan usaha yang baik. Tuhan, banyak pergumulan yang kami hadapi, baik itu sakit penyakit dan duka cita dan berbagai pergumulan yang lain. Yang Tuhan, kami percaya Engkau yang terus menopang kami, menguatkan kami, dan menjalani hidup ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Berkati ya Tuhan, mampukan mereka untuk mengatur roda pemerintahan agar semuanya itu boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam menjalankan aktivitas kami di hari ini, agar boleh berjalan sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami dan berkenan menyempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rehab yang kekasih, demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu.